Diceritakan, Sang Ratu Kidul dan dindanya Ratu Laut Jawa, sedang berjalan-jalan, melihat keadaan sekitar laut, yang begitu tenang dan asri, hingga Sang Ratu menyimpulkan bahwa, tidak ada yang memprotes seorang pun atas pengangkatan Sang Ratu Nawangsari menjadi Ratu Laut Jawa yang kini menjabat, sebagai ratunya, hingga Sang Ratu Laut Jawa, juga berkesimpulan, yang demikian, hingga ia pun Sang Ratu menjadi tenang, hanya Tuguwa Sesalah yang menjadi alasan, dalam hal ini, Sang Ratu Kidul pun dan Dewi Nawangsari menyimpulkan hal yang demikian, dan mereka pun langsung pergi ke istana mereka, Ratu Laut Jawa. Tanpa rungu, putar haluan. Kita kembali ke keraton. Dan kamu tidak peduli dengan keadaan ibu yang masih ada di dalam Katumenggungan. Lalu kamu kabur ke sini ketika mendengar prajurit-prajurit itu berteriak menyebut nama ibu. Tidak ada, Nayu. Tidak. Tidak, tapi kamu pulang sendiri. Bicara yang jelas, atau ku gambar kamu, ha? Iya, Ki. Ya, tapi... Iya apa? Raden, tolonglah saya, Raden. Saya ingin cerita, tapi... Tapi apa? Kenapa kamu berbelit-belit? Awas, kalau ada apa-apa dengan ibu. Sudah, cukup. Bagaimana dia bisa bicara? Kalau kakek dan ibu terus-menerus bicara. Sudah, biar Nanda saja yang menangani. Ayo, minum. Terima kasih, Raden. Nah, sekarang katakan, kenapa kamu kabur? Sebelum menunggu ibu keluar dari Katumenggungan. Apa ada yang membuatmu takut? Atau... Iya, Raden. Ada satu bisikan aneh yang mendorong saya untuk kabur. Bisikan apa itu? Saya tidak tahu pasti, Raden. Tapi suaranya sangat berwibawa sekali. Perempuan itu ke sana! Digisikan sendiri, sang kusir dari neneknya Seto Satrio, tidak ada bersama sang kusir, yang mana ia pun, sangat-sangatlah terkejut dengan kepulangan sang kusir dari Nyi Wingit, dalam keadaan sendirian, hingga sang kakeknya memaksanya untuk berbicara. Sang kusir mau menjelaskan akan tetapi kakeknya dan ibunya berbicara terus-menerus. Bagaimana? Sang kusir mau menjelaskan, sehingga Seto Satrio pun juga menenangkan akan sang kusir, dan dalam ceritanya, ia mendengarkan akan bisikan, untuk pergi dari sana kemudian ia menaiki bakan kudanya hingga kudanya lenyap dari Katumenggungan. Sang kusir pun terkejut dengan apa yang telah terjadi, ia langsung digisikan dengan cepat, dan sang Raden menyimpulkan bahwa sang kusir tersebut, dibantu oleh Nyi Gendeng Permoni dari Seto Gondomait, dan Nyi Wingit pun langsung berbicara, hingga sang sudah ada berada di sandan membenarkan akan cerita dari sang kusir yang menceritakan cerita tersebut. Kereta iblis! Kereta iblis! Kereta iblis! Kereta iblis! Begitu kereta melaju, saya tidak ingat apa-apa lagi. Saya hanya mendengar suara prajurit yang berteriak-teriak menyebut-nyebut kereta iblis. Kereta iblis? Iya, Dena. Bohong dia! Diam dulu, Ken. Hei, kau tidak lihat siapa dia? Tidak, Raden. Dan tahu-tahu, kereta yang kamu bawa pulang melaju sampai ke sini? Iya, Raden. Ya sudah, kamu boleh keluar. Terima kasih, Raden. Mohon pamit, Raden. Sudah jelas, ini semua pasti campur tangan Setro Gondomait. Campur tangan Setro Gondomait? Entah siapa yang melakukan. Yang pasti, nenek dan keretanya telah diselamatkan dari prajurit-prajurit Katumenggungan. Kalau memang itu yang terjadi, kenapa sampai sekarang Wingit belum pulang? Hah? Aku sudah pulang, Surolangu. Ibu. Betulkan apa yang saya bilang? Ayah.
kamar ini. Ibu tidak apa-apa. Tantri, dan kamu Surolango, cerita kusir kereta itu benar. Ratu Gedeng Permoni melalui tangan Mata Blok telah menyelamatkanku dan kusir itu dari para prajurit Katumenggungan. Kalian percaya kan? Iya, Bu, percaya. Percaya. Lalu bagaimana dengan Bayu Samudro, Nek? Ia segar bugar, tidak seperti yang dikabarkan Surolango. Segar bugar. Segar bugar. Disang Nyi Wingit pun bercerita, agar jangan menyerang Katumenggungan. Sang Seto Satrio pun terkejut dengan cerita Nyi Wingit karena ia Bayu Samudro akan menikah dengan Ayu Sekarsari. Mendengar yang demikian Seto Satrio pun marah, dan Nyi Wingit pun menjelaskan Bayu Samudro adalah sang anak dari Ayu Sekarsari. Dan Nyi Wingit mengatakan berarti kutuk yang diucapkannya tempo dulu, adalah benar adanya karenanya Seto Satrio diharapkan bersabar. Sang Seto Satrio akan mengungkapkan siapa Bayu Samudro sebenarnya dan ialah menjadi tumenggung dalam hayalannya, hingga ia pun sangat-sangatlah gembira dengan berita penting ini. Justru akan melapangkan jalan Raden ke Katumenggungan. Apa alasannya, Nek? Karena dengan terlaksananya perkawinan itu, maka kutu kedua Nyi Wingit terlaksana. Bayu Samudro mengawini ibu kandungnya sendiri. Dan begitu mereka menikah, maka bencana terjadi. Dan ketika bencana itu terjadi, maka muncullah sosok penyelamat Katumenggungan. Ialah Raden Seto Satrio, cucu Wingit. Ya, Nenek benar. Satrio Panilih yang akan muncul di tengah kemelut Katumenggungan. Ya, itulah yang akan terjadi. Raden jangan khawatir. Apa yang Raden bayangkan akan menjadi kenyataan. Iya, Nek. Saya yakin itu. Kalian ini bagaimana? Apa yang bisa kuharapkan dari kalian kalau belum apa-apa kalian bertindak semaunya sendiri? Minta maaf itu mudah. Tapi apa jadinya kalau sampai Katumenggungan tahu bahwa kalian mata-mataku? Dan apa jadinya kalau sampai Katumenggungan tahu tempat persembunyianku hanya karena kalian? Semua itu bukan karena kesalahan kami, Raden. Lalu karena kesalahan siapa? Kesalahan perempuan yang disebut Nyi Wingit oleh para prajurit Katumenggungan. Nyi Wingit? Iya, Raden. Kenapa kamu bisa sebut-sebut nama Nyi Wingit? Apa kalian tahu siapa Nyi Wingit itu sebenarnya? Tidak tahu, Raden. Tapi Nyi Wingit itulah yang menyebabkan penyamaran kami terbongkar. Bagaimana Nyi Wingit bisa terlibat dalam penyamaran kalian? Tidak tahu, Raden. Tahu-tahu dia ikut masuk dengan menjogok penjaga. Dan kami tidak tahu kemana ia pergi. Lalu terjadi keributan, dan kami ditangkap. Dan pukulan bertubi-tubi dari Pandai Gajah. Di tempat Raden Sombo, ia mengetahui bahwasanya pasukan bayarannya ketahuan oleh pasukan Katumenggungan, hingga sang pasukan bayarannya tadi tidak berdaya di hadapan sang Pangeran Sombo, hingga sang di tengah pembicaraan mereka datanglah seorang pendekar, laki-laki yang mengamuk ingin menemui akan Raden Sombo, dan Raden Sombo pun keluar bedan melihat akan situasinya, hingga sang Raden Sombo mengenali akan pendekar tersebut, ternyata itu adalah gurunya, yang sudah lama tidak ketemu, dan menyuruhnya masuk ke dalam pesanggerahannya. Pada Ayu Sekarsari. Tidak mungkin. Atau ibu akan menyamar sebagai bakul jamu? Dengan jamu akan kuracuni mereka. Itu lebih tidak mungkin lagi, Bu. Tidak mudah masuk ke Katumenggungan, apalagi setelah peristiwa Wingit. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Haruskah ibu diam dan tidak berbuat apa-apa? Jangan khawatir, Den Ayu. Apa yang Den Ayu inginkan, Rawakalah yang akan melaksanakannya. Tapi, sebelum melaksanakan tugas, izinkan saya untuk menghukum adik saya yang salah langkah. Iya, Raden Ayu. Biar saya hajar dia. Tidak, Rawaka. Rupaka dan Rupakira tidak bersalah. Keadaan yang membuat mereka menjadi seperti itu. Tidak ada yang perlu disalahkan. Terima kasih, Raden Ayu. Pengampunan inilah yang sangat kami harapkan. Ampun, Raden. Ada sesuatu yang harus saya laporkan. Laporkan apa? Ada seorang pendekar yang menerobos memaksa masuk ingin menemui Raden. Siapa namanya? Itulah Raden. Dia tidak menyebutkan namanya. Juga dari mana dia berasal. Sekarang ada di mana? Sekarang sedang tertahan di pintu gerbang, Raden.
datang, Guru. Bagus. Terima kasih. Ternyata Raden masih mengenalku. Bagaimana Guru tahu kalau saya bersembunyi di sini? Tentu saja saya tahu. Dan saya tahu kenapa Raden bersembunyi di pesanggrahan ini. Guru, Tenang. Saya datang kemari untuk membantumu, Raden. terima kasih, Guru. Tapi, Raden, sudah lebih dari 5 tahun kita tidak bertemu. Apakah Raden tidak mau mengajak guru ini masuk ke dalam? maaf, Guru, maaf. Mari, silakan masuk. saja, Dinda. Selama Tugu Wasesa masih belum bisa kita bebaskan. Lalu bagaimana kita harus membebaskannya, Yunda? Inilah yang sedang Yunda pikirkan. Menugaskan Tapak Dentong dan tentara bala lampor ke Setro Gondomayit. Berarti perang terbuka dengan Ratu Gedeng Permoni terjadi. Ini tidak Yunda inginkan. Bagaimana kalau kita kirim utusan Senopati Karang Prakoso, Bening Utomo, dan Kembang Lor, Yunda? Tidak mungkin. Mereka masih buta sama sekali dengan keadaan peta kekuatan Setro Gondomayit. Jadi apa yang harus kita lakukan, Yunda? Yunda akan melihat dulu apa yang terjadi di Setro Gondomayit. Di tempat Nyi Roro Kidul Sang Ratu Kidul menembus, akan Seto Gondomayit, dan melihat di dalamnya ada Tugu Wasesa yang sedang dibawa ke tempat pendadahan, dan Sang Tugu Wasesa yang asli pun melawan dengan sisa-sisa kekuatannya dan terpentallah mereka hingga Sang Ratu Gendeng Permoni. Mendengar yang demikian itu, marah dengan ketidakbekusan, akan anak buahnya membawa Sang Tugu Wasesa ke tempatnya. Jangan banyak bicara. Seret dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian jangan bengong. Anggap Tugu Wasesa. Lapor pada Nyi Ratu apa yang terjadi, biar Tugu Wasesa aku yang menghadapi. Baik. Apa kamu bilang? Tugu Wasesa mengamuk. Dia tidak mau dibawa ke sini dan kalian tidak mampu memaksanya. Masa menangani Tugu Wasesa saja harus aku sendiri yang turun tangan? Laporkan apa yang kamu lihat. Raden Sombo dan ibundanya Raden Ayu Loro Andini berada di desa Sedogati. Sodogati. Iya, Raden Ayu. Lalu apa lagi yang kamu lihat? Bergabungnya seorang laki-laki perkasa yang dipanggil guru oleh Raden Sombo, Den Ayu. Guru. Benar, Den Ayu. Itu berarti Ki Condromowo, Ibu. Ki Condromowo. Sebab sepengetahuan saya, Kanda Sombo hanya memanggil guru kepada Ki Condromowo. Dengan bergabungnya Ki Condromowo pada Rakandamu Sombo, berarti Rakandamu menjadi lebih kuat, begitu? Iya, Ibu. Kanda menjadi punya agul-agul yang bisa diandalkan. Masih ada yang harus saya laporkan. Apalagi, Raden Sombo juga punya jagoan-jagoan tangguh. siapa mereka? Mereka dipanggil dengan nama Rawaka, Rawakira, dan Rupaka Rupakira, Raden. Itu pendekar dari... Di tempat Seto Satrio sang anak buah dari Gisikan mengabarkan bahwa, Raden Sombo mengumpulkan akan kekuatan untuk menghadapi Raden Bayu Samudro, dan sang Seto Satrio pun terkejut dengan mendengar berita tersebut. Seto Satrio panik, dan kakek, neneknya, bertengkar, siapa yang lebih berhak untuk berandil dalam keluarga ini, hingga sang kakeknya pun ingin membuktikan perkataannya supaya lebih percaya, hingga sang kakek pergi dari Gisikan, hingga Seto Satrio, juga menyusul akan sang kakeknya. Luar biasa. Lalu apa jadinya nanti kalau kita harus berhadapan dengan Raden Sombo, dengan Rawaka, dan Rupakira? Tidak tahu, Ki. Tapi saranku, kita harus berusaha menghindar untuk tidak berhadapan dengan mereka. Bagaimana kita bisa menghindar kalau cucu kita dan Raden Sombo sama-sama menginginkan kursi Katumenggungan? Itu tugas kamu, Ki.
Ki. Tugas kamu mencari tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan para prajurit siluman yang keluar dari tombak para pendekar rawa pening itu. Loh, kok aku? Kenapa? Kamu keberatan dengan tugas yang kuberikan? Ya tentu saja tidak. Tapi kenapa harus aku? Hah? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi, Ki? Kita di sini sudah punya tugas masing-masing. Aku jadi penghubung antara Gisikan dengan Setro Gondomayit. Aku juga jadi mata-mata, pengintai dan penaksir kekuatan lawan. Tapi kamu, apa yang kamu berikan untuk perjuangan cucumu? Malah enak-enakan tidur, makan minum, dan memperbesar perutmu yang sudah ketemukan itu. Kamu terlalu menyakiti hatiku, Nyi. Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. Aku punya andil membangun Gisikan ini, Nyi. Andilku besar sekali. Kalau kamu merasa punya andil, sebutkan apa? Raden, ini ada hubungannya dengan Silo Lumutan. Dan juga ada hubungannya dengan Ratu Brangah. Juga ada hubungannya dengan pembangunan Gisikan ini. Lalu apakah kakek akan membuka semua aib ini hanya untuk menunjukkan andil kakekmu ini? Tidak, Kek, tidak. Kakek tidak perlu mengungkapkan hal itu lagi. Nenek boleh saja tidak mengakui andil itu. Tapi saya sangat mengakuinya, Kek. Saya sangat mengakuinya. Tanpa andil kakek, apa yang ada sekarang ini tidak akan pernah ada artinya. Terima kasih kalau begitu. Kalau kamu mengakuinya, terima kasih. Tapi Tidak, Kek, cukup. Mari kita ke dalam. Ayo. Hei, apa ini? Kita belum selesai bicara. Sudah. Raden, tunggu. Ibu. Maaf, kalau pertemuan ini tidak terarah. Kalian boleh pergi. mohon maaf, Raden. Iya. Aku sakit hati. Sakit hati, cucuku. Kenapa nenekmu selalu menganggap aku ini orang tak berguna? Saya tahu, Kek, saya tahu. Sekarang minum dulu. Tapi akan menjadi sangat memalukan kalau hanya karena kesal, kakek membongkar rahasia ngipri saya dengan Ratu Brangah. Saya tidak mau kalau orang tahu semua kekayaan ini karena saya memuja, Kek. Ya, hampir saja terlepas. Tapi kamu tahu kan, kakek punya andil. Iya, Katakan dulu, andil apa yang kamu berikan, Ki? Oh, jadi kamu ingin tahu apa andilku? Iya. Oh, sekarang kamu dengar baik-baik dan tolong jawab pertanyaanku. Siapa yang memberikan bekal kepada Seto Satrio, cucu kita, sehingga dapat bertemu dengan Nyi Brangah? Hah? Aku, Nyi, aku. Karena bekal yang aku berikan itulah, cucu kita bisa bertemu dengan Nyi Brangah. Nyi Brangah memberikan keping-keping emasnya untuk membangun Gisikan ini. Paham? Itulah andil dan jasaku, Nyi. Jasaku. Jadi aku tidak sekedar tidur, makan, minum hanya untuk membesarkan tubuhku ini. Aku juga berjuang, Nyi. Dan sekarang aku akan kembali berjuang. Berjuang untuk mengetahui rahasia, kematian dan kekalahan prajurit siluman yang keluar dari ujung tombak para pendekar bayaran dari Rawa Pening itu. Selamat tinggal. Bapak mau kemana? Aku akan pergi. Dan aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan rahasia bagaimana bisa mengalahkan para prajurit siluman itu agar bisa mati. Tapi, biarkan saja. Kek, kakek, tunggu, Kek. Selo. Ibu ini bagaimana? Apa ibu tidak kasihan sedikit pun sama bapak? Bapak sekarang pergi. Pergi karena kesal, karena malu, karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Biarkan saja. Nanti juga kembali. Ibu kenapa harus selalu begini? Maju! Hadapi mereka dengan pedangmu!
tempat Sang Ratu Laut Jawa, Tapak Dento mengajari tata cara berperang, hingga Sang Tapak Dento menyuruh mereka untuk berterima kasih kepada para pasukan sudah menjadi lawan tandingnya. Kemudian Sang Ratu Laut Kidul pun melihat akan Sang Tugu Wasesa, hingga Sang Ratu memanggil Tapak Dento. Ia pun disuruh untuk menghadap, dan Sang Ratu Kidul memerintahkan akan Tapak Dento pergi ke Setro Gondomait, hingga Sang Ratu Kidul menyuruh ia untuk menyamar hingga Sang Ratu Kidul pun melihat akan yang demikian mengerikannya tempat pendadahan yang digunakan Nyi Wingit untuk menjadikannya seekor monster, yang menyeramkan dan ganas. Senopati Tapak Dento, latihan hari ini sudah hampir sempurna. Bagus. Terima kasih. Telah memberi siasat menggiring ikan ke air keruh. Tata ruang Keraton Skorol memang sangat tepat untuk mempraktekkan teori sederhana yang telah saya berikan kepada Adi Senopati Berduka. Dan berterima kasih jugalah kepada para prajurit yang telah membuat latihan ini menjadi seperti perang sebenarnya. Baik. Prajurit, terima kasih. Tapak Dento. Tapak Dento. Nyedong Dawu Kanjeng Ratu. Kesetinggil Tapak Dento. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Ajak Karang Prakoso, Pending Utomo, dan Kebangla. Baik Kanjeng Ratu. Kita ke Setinggil. Baik, Kakak. Sembah kami Kanjeng Ratu. Tapak Dento, kamu harus ke Setro Gondomait dan merebut Tugu Wasesa dari cengkraman Ratu Gedeng Permoni. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Tapi kamu harus pergi sendiri dan harus menyamar Tapak Dento. Yunda, karena aku tidak mau kalau yang datang atau merebut Tugu Wasesa diketahui sebagai Tapak Dento, Senopati Laut Kidul. Saya mengerti Kanjeng Ratu. Karang Prakoso akan mendampingi, tapi dia tidak boleh masuk. Dia hanya boleh berjaga di luar gua untuk menjaga segala kemungkinan Tapak Dento. Ngestoaken Dawu Kanjeng Ratu. Berangkatlah. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Karena Karang Prakoso tidak ada, maka keamanan menjadi tanggung jawab kalian. Kasih yang Dawu Ratu. Ada apa dengan Tugu Wasesa, Yunda? Kenapa tiba-tiba memutuskan mengutus Tapak Dento ke Setro Gondomait? Terpaksa, Dinda. Karena Tugu Wasesa akan didadah oleh Ratu Gedeng Permoni. Didadah? Iya, didadah menurut pengertian Setro Gondomait. Berarti dirubah. Atau dibentuk menjadi makhluk yang sangat buas. Dan bernaluri pembunuh, Dinda. Tidak, jangan. Itulah sebabnya. Sebelum terlambat, Yunda terpaksa menugaskan Tapak Dento untuk membebaskan Tugu Wasesa dari permainan berbahaya Ratu Gedeng Permoni. Kelihatannya sudah saatnya kalau kita mulai bicara tentang hari pernikahan kita. Kenapa harus buru-buru, Dinda? Apalagi yang ditunggu? Apa kata para sepuh dan para nayaka nanti kalau kita tidak segera memastikan hari pernikahan kita? Kalau begitu, Kanda harus membicarakan rencana ini kepada orang tua Kanda. Itu memang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dan kalau perlu, apa salahnya kalau kita ke Randu Alas bersama? Dinda mau ikut?